Tapi apakah kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi terhadap upaya-upaya seperti itu dan kita bisa atau mampu mencegahnya? Mungkin nggak? Kita mendeteksi itu bisa, Iya. tetapi mereka ini sudah pinter. Dan kemarin itu juga yang seakan-akan gitu kan, bahwa ini adalah perintah Allah, ya, sesuai dengan perjuangan Rasulullah katanya kan, jadi ini dihalalkan dan memang diwajibkan bagi mereka gitu. Ini kan harus dikembalikan bahwa itu sesat, bukan ke surga, kami ke neraka nanti kalau. Oke, itu kan salah satu mungkin upaya deradikalisasi ya kalau sekarang istilahnya. Iya, betul. Tapi begini Bang Yos, kita sesungguhnya saya tidak mau underestimate dan tidak mau juga mau overestimate ya terhadap kemampuan badan intelijen atau misalnya aparat keamanan. Tapi apakah kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi terhadap upaya-upaya seperti itu dan kita bisa atau mampu mencegahnya? Mungkin nggak? Kita mendeteksi itu bisa. Iya. Dengan alat-alat sadap yang lewat komunikasi. HP dan jelas itu. Tetapi mereka ini sudah pinter pada saat menentukan serangannya, sasarannya apa, jamnya berapa, hari hanya kapan, itu nggak gunakan itu lagi, dia head to head gini bicaranya dengan satu sama yang lain. Sehingga itulah kejadian di Tamrin, ya, Kopi Darat itu. Tamrin kan seperti itu. Kita ngerti akan ada serangan. Gitu, ada konser istilahnya dia waktu itu kan. Tapi di mana pada saat itu udah putus hubungan. Jadi awalnya. Oleh karena itu, ini juga sekali lagi kelemahan lagi. Kelemahan begitu kita tahu, kenapa kita manggil aja nggak bisa? Baca di Undang-Undang BIN. Nggak boleh kita manggil orang, padahal kita kan akan memeriksa, memanukan ini. Bro, ngapain kemarin tuh mau begini misalnya gitu loh. Gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, undang-undang kita amat lemah sehingga aparat itu mengalami kesulitan. Jadi selain kelemahan undang-undang, itu ada nggak kemampuan aparat untuk menjangkau mereka, komunikasi mereka? Maksudnya gini, katakanlah misalnya real terorisnya itu 3.000 misalnya, apakah aparat itu sebenarnya punya database 3.000 orang itu, atau sebenarnya nggak punya? Ya, saya tidak bisa jawab ya kalau aku sudah meninggalkan habitat itu kan. Ini kan udah 4 tahun aku nggak mestinya harus ada, karena kalau di daerah itu kan ada namanya Kabinda. Kepala BIN daerah ya. Daerah itu kan punya anak buah sampai ada yang sampai kabupaten, ada yang hanya provinsi gitu kan. Ini yang bisa dikembangkan barangkali ke depan itu. Tetapi Bung Refli, ya, itu juga tidak cukup. Ya. Jangan mendeteksi teroris ini disandarkan kepada aparat. Apakah itu TNI Polri kumpul aja jumlah? Ada 1 juta mungkin. Total intelijen katakan 1,5 2 juta. Dihadapkan dengan masyarakat yang 250 juta bisa. Nah, makanya saya katakan saya tidak mau underestimate dan tidak mau overestimate tadi. Artinya selalu ada celah. Satu lagi adalah itu tadi. Jadi harus partisipasi masyarakat secara konkret dan luas. Gitu. Nah, dulu waktu aku gubernur ya, begitu serangan yang terakhir itu adalah kedutaan Australia. Ingat ya Anda ya? Iya, itu Bang Yos masih gubernur kan gitu. Pas aku melintas di mana di Ponorogo gitu. Aku lewat radio dengar gitu, aku ke situ. Gitu. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 antara 2004 2005 ya. Karena saya ingat waktu itu Pak Jimli yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi dan saya di MK. Saya lihat bagaimana ya, ini dengan bom mobil, ya, diledakannya di depan kedutaan Australia, ya, meledak dengan dahsyat itu. Sasarannya kan pasti personil kedutaan Australia ini kan, yang tergores, pahanya aja nggak ada satupun. Paling-paling dengar suara aja. Artinya yang paling ledak itu KTP-nya Muslim semua. Apa kayak begini masuk surga kita? Tapi gitu loh logikanya. Itu juga yang menjadi permasalahan. Nah, kalau misalnya orang lain yang bicara begini. Terus kembali kan, kita terus kita usut.
misalnya di Bekasi, di daerah Jakarta Timur sana kan, kan gitu kan. Setelah diusut-usut dokumennya gitu, ketemu di rumah diperiksa kan, periksa barang-barang tuh mencari barang bukti dengan bom-bom bakar yang belum dikemas, belum dirakit ketemu kan. Tentu tanda-tandanya kan nonton semua nih, sama dengan yang bom Bali. Setelah direkonstruksi sama aparat kepolisian, di satu sebelah rumah yang dia sewa kos, kan tetangganya kiri kanan nonton semua. Mereka bergumam nih, wah dari dulu aku sudah curiga sama, nah inilah. Tapi nggak mau melapor. Nggak ada gunanya lagi ngomong gitu. Nah, oleh karena itu harus diberitahu, membaca indikasi. Aku waktu gubernur nyebar buku untuk mengenal indikasi kegiatan teroris itu, kayak tak bikin kayak komik gitu. Tetapi karena waktu itu duit juga sangat terbatas, aku minta partisipasi para pengusaha juga hanya sedikit-sedikit aja gitu. Maunya saya tiap rumah harus ada. Kalau gitu kan, misalnya di Senen, orang naruh barang gitu kan, pas dia ngerokok-ngerokok di trotoar, tuh melihat dari jauh, kok aneh ya, orang naruh tas terus habis itu ditinggal. Nah, udah meledak itu baru dia sadar, oh iya aku lihat tadi ya kan gitu kan. Inilah yang antara lainnya harus dianukan Tapi manusia. begini, Bang Yos, ini kan ada pihak lain yang mengatakan, misalnya tadi contohnya yang mau meledakkan kedubes Australia, meledaknya di halaman. Mau meledakkan gereja, orang yang sedang berkumpul di sana atau sedang beribadah, cuma di depan. Tadi yang lone wolf tadi malah nggak ada apa-apanya, korban dan lain sebagainya. Orang mengatakan ini teroris yang profesional, pun katakan yang profesional tadi yang meledakkan, itu aja nggak pernah kena sasaran gitu. Termasuk juga di Bali misalnya, yang dipikirnya bahwa yang banyak turis Amerikanya, ternyata turis Australia yang nothing to do dengan kita awal-awalnya. Ini Bang Yos melihat gejala apa? Yang banyak orang mengatakan, ini kadang-kadang jangan-jangan buatan-buatan aja ini. Istilahnya fabrikasi terorisme. Bang Yos sebenarnya percaya bahwa teroris itu real, memang ada kelompok itu, atau percaya juga bahwa ada terorisme tapi ada yang menunggangi terorisme itu? Aku nggak pernah bisa membuktikan atau pernah dengar ya, yang menunggangi itu kan. Kalau kok real, aku percaya itu karena sudah terbukti kan. Di Afghanistan, di Suriah itu kan terbukti, di negeri kita juga bukti. Kalau misalnya tadi di Bali gitu ya dia nggak peduli lagi turis Amerika sama Australia, mana bulenya, mana bisa membedakan kan susah sekali. Yang paling penting dia adalah menimbulkan trauma, menimbulkan rasa yang takut yang luar biasa gitu. Teror ya. Itu kan jadi korbannya kalau yang udah mati mau apalagi lah, tinggal dikubur aja. Tapi yang cacat tumbuh hidup, itu jadi memang mengerikan. Jadi ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat tidak bisa kita tolerir, itu tidak bisa. Karena itu di dalam komunitas intelijen yang saya ikutin ya, waktu di Singapura tingkat Asia ya, Asia Tenggara gitu kan. Nah, keynote speaker-nya saya masalah terorisme ini. Ya, terus waktu di Beijing kita diundang di Cina, yang ngundang CIA, ngundang orang-orang Eropa gitu, intelijen Eropa gitu. Aku juga keynote speaker di situ. Judulnya terorisme gitu. Intinya kita membuat terorisme itu menjadi musuh bersama dunia. Nah, musuh dunia itu sudah dianggap, dan kita ada bentuk dari kerjasama itu adalah tukar menukar informasi dan teknologi, gitu kan. Nah, tetapi di Indonesia sendiri yang termasuk sarangnya juga teroris ya, saya rasa musuh bersama itu belum terjalin. Jadi gitu. Masih ada pro dan kontra ya? Ya, pro dan kontra, dan memang partisipasi masyarakat itu belum nyata. Kan saya nggak mungkin nyandarkan itu semua. Andai kata orang rajin lah, nggak usah dia ke kantor polisi terlalu jauh dari rumahnya, misalnya ke RT RW. RT RW yang wajib dia kan membawa berita ini, atau dia meriksa langsung kan nggak apa-apa sebagai ketua RT memeriksa orang di daerah dia gitu, apakah dia statusnya indekos apa nyewa gitu kan, sambil ngecek. Mungkin kayak begitu bisa membantu yang sangat berarti bagi aparat. Bang Yos, last word, mungkin ada closing statement dari Bang Yos ke Sobat Era sekalian. Iya, jadi para pemirsa sekalian ya, khusus kita bicara masalah teroris ini, bahwa sekali lagi teroris itu adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat kejam itu ya, yang nggak bisa kita tolerir. Karena itu di dalam
komunitas intelijen dunia juga sudah ditempatkan sebagai musuh bersama di dunia ini gitu. Nah, marilah kita di Indonesia ini ya memberikan contoh yang nyata gitu, partisipasi masyarakat yang luas gitu ya. Kenalilah kiri kanan Anda gitu, apalagi tetangga bukan asli dari situ, mungkin orang nyewa, orang ngekos gitu ya. Dan ada tanda petik itu kejanggalan-kejanggalan, ini segera harus dilakukan pelaporan dan dicek gitu kan untuk mencegah timbulnya teroris itu. Dan tentu saja kita jangan mudah terbius dengan indoktrinasi atau narasi-narasi yang dikembangkan para teroris ini, bahwa mati seperti itu menyerang orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, lalu mati syahid dan masuk surga, itu menurut saya itu omong kosong gitu. Jadi sekali lagi merotek diri kita dan kita berpartisipasi. Jangan terlalu menyandarkan kepada aparat yang memang jumlahnya sangat terbatas. Gitu. Iya, sahabat era sekalian, itu tadi bincang sedikit kita ya dengan Bang Yos Setioso di sela-sela kunjungan RH Channel ke Museum Setioso di Jayakarta, Jayakarya di Jayakarya, Bekasi ya. Mudah-mudahan nanti saksikan juga video tentang museumnya ya. Tidak banyak orang seperti Bang Yos ya. Saya pun iri karena banyak sekali achievement atau prestasinya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.